Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar jQuery dasar. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang event pada jQuery ya. Nah, event merupakan suatu metode atau aksi yang dilakukan pada jQuery. Ada beberapa event yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan untuk mouse event ya, di mana ada event klik, kemudian double klik, mouse enter dan mouse left ya. Nah, di mana event klik ini sudah kita gunakan di video-video sebelumnya ya. Nah, namun di sini akan kita pelajari kembali. Kemudian yang kedua ada keyboard event ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan key press ya. Key press itu artinya ketika keyboard enter ya. Ketika kita enter maka dia akan melakukan apa seperti itu. Kemudian key down sama key up ya. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan untuk form event ya. Seperti submit, change, fokus, blur dan lain-lain ya. Dan lalu di sini ada dokumen atau window event juga. Di sini kita bisa menggunakan event load, kemudian resize, scroll sama unload ya seperti itu. Nah, caranya sangat mudah ya, sama seperti yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Nah, ini filenya saya duplikat aja ya, kemudian saya ganti menjadi latihan 3.php. Nah, di sini saya biar tetap seperti ini. Kalau sudah silakan di save kemudian dijalankan ya. Nah, ketika kita jalankan maka dia akan tampilannya sama seperti ini ya. Nah, ini adalah event klik ya, event klik yang baru kita gunakan. Kemudian bagaimana caranya untuk menggunakan event yang lainnya? Misalnya di sini saya menggunakan double klik ya. Ini saya copy, tinggal yang klik ini saya ganti menjadi double klik ya, BBL klik seperti itu. Kalau sudah saya save, kemudian saya refresh ya. Nah, ketika saya klik untuk hidden ini sekali, dia tidak berfungsi ya. Nah, namun ketika saya klik 2 kali, baru dia berfungsi seperti itu. Nah, eventnya kita gunakan untuk yang double klik ya. Nah, caranya sangat mudah sekali ya. Kita tinggal cari tahu event yang bisa digunakan. Nah, baru kita implementasikan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, misalnya kita mau gunakan keyboard event ini ya. Nah, untuk keyboard ini kita membutuhkan satu buah field lagi ya. Nah, kita membutuhkan satu buah text field. Ini kita boleh tambahkan di bawah button ini. Misalnya di sini saya tambahkan input ya. Input kemudian tipenya teks, lalu di sini selektornya kita pakai ID aja. Di sini ID-nya adalah teks. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save. Lalu perlakuannya sama ya. Misalnya di sini kita panggil simbol dolar, atau ini boleh kita copy paste lah ya. Ini kita copy pastekan di bawah. Lalu selektornya jangan lupa, selektornya adalah kelas ya. Kemudian selektornya adalah ID. Kemudian nama selektornya adalah teks. Kemudian eventnya apa? Misalnya kita mau event key press ya. Ini boleh kita copy kemudian pastekan sini. Pastikan penulisannya sama ya. Nah, misalnya ketika keyboard di enter maka kita akan panggil alert ya, atau pesan. Di sini pesannya adalah Anda menekan tombol keyboard ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save kemudian di refresh ya. Nah, ketika kita tekan tombol pada keyboard maka dia akan munculkan pesan Anda menekan tombol keyboard ya. Nah, kemudian Anda menekan tombol keyboard. Pokoknya ketika kita menekan tombol yang ada di keyboard maka dia akan memberi kita pesan seperti itu ya. Nah, ini untuk key press. Sama dengan halnya kalau kita misalnya menggunakan change ya. Misalnya di sini ketika teksnya dirubah maka kita akan tampilkan pesan, atau kita akan tampilkan ini boleh ya. Nah, ini kita tampilkan boleh. Jadi ketika saya refresh kemudian saya kemudian nilai dari text field ini saya ubah, maka tag paragraph ini akan muncul ya, karena tadi kita akan show. Nah, di sini kita coba hide dulu ya. Ini kita hide dulu. Kemudian ketika saya ganti nilainya atau ubah isi dari text field ini, maka dia akan memunculkan tag paragraph ini ya. Jadi seperti itu untuk menggunakan
untuk penggunaan event Ceng ya. Oke, jadi begitulah cara penggunaan event pada jQuery ya. Nah, jadi silakan teman-teman pelajari dan kembangkan lagi ya. Silakan teman-teman coba masing-masing event ini hasilnya seperti apa. Nah, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.